Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Baik, untuk kali ini kita masuk ke video atau pertemuan yang ke-14. Kita akan memasuki materi mengenai parafrase. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu plagiarisme, kemudian bagaimana cara mengeceknya, kemudian bagaimana cara mengutip dan membuat daftar pustaka. Kali ini kita fokus terhadap parafrase. Parafrase sendiri fungsinya adalah untuk menggubah sebuah kalimat sehingga dengan makna yang tetap sama, tapi menggunakan kata-kata yang berbeda atau bisa diubah susunannya, gitu ya. Jadi secara kalimat aktif jadi pasif atau merubah sinonimnya dan lain sebagainya. Ini fungsinya untuk mengurangi tingkat persentase similarity dalam proses publikasi sebuah karya ilmiah, khususnya artikel jurnal. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya. Baik, ini dia. Parafrase ya. Jadi teknik parafrase yaitu didefinisikan sebagai mengungkapkan makna atau sesuatu yang tertulis atau diucapkan menggunakan kata-kata yang berbeda, terutama untuk mencapai kejelasan yang lebih besar, menguraikan dengan diksi sendiri, mengubah karangan menggunakan kata lain tanpa mengubah makna aslinya dengan mencantumkan penulis aslinya. Gitu. Ya, kemudian tujuannya untuk menyampaikan makna dari teks asli untuk membuktikan bahwa Anda memang memahami informasi pada teks tersebut dengan baik untuk dinyatakan kembali dalam kalimat yang baru, gitu ya. Jadi gampangnya tadi intinya untuk menggubah suatu kalimat supaya tidak persis sama tapi maknanya tetap sama, gitu. Nah, ini ada beberapa teknik parafrase. Yang pertama, kenapa sih kita melakukan parafrase? Ya, jadi memang yang pertama untuk memastikan kita memahami referensi yang akan kita gunakan dalam literatur review, gitu ya. Kemudian yang kedua, menghindari kemiripan. Nah, ini yang penting pada penulisan ilmiah kita. Jadi supaya tidak terlalu besar persentase similarity-nya atau kemiripannya. Jadi menghindari plagiasi atau plagiarisme, gitu ya. Kemudian tekniknya itu yang pertama yaitu kita membaca, kemudian kita memahami, kita menulis ulang, dan kita cek kembali. Maksudnya gimana? Jadi, yang pertama itu kita membaca dulu artikel, jurnal, buku dengan tema yang sama, kemudian kita catat kelengkapan sumber, judul, penulis, tahun, dan penerbit, kemudian tuliskan inti hal-hal penting dari sumber tersebut ya, dan kita pahami ide dan gagasan dari sebuah kutipan yang akan kita buat gitu ya. Cari yang relevan seperti apa. Kemudian tuliskan kembali inti dari hal-hal penting itu dengan kalimat kita sendiri. Ya, tulis ulang. Ya, tuangkan kembali sesuai dengan pemikiran kita. Kemudian cek dan cocokkan kembali dengan artikel yang asli, ejaan, kata, kalimat, dan paragrafnya. Gitu. Apakah ada makna yang berubah atau enggak? Jangan sampai ada makna yang berubah. Kemudian jangan lupa memasukkan nama penulisnya ya. Jadi menurut pendapat Ricky tahun 2020 bla 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 adalah bla 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 menyarankan bahwa gitu ya ada tahunnya dimasukkan gitu ya. Kemudian berdasarkan laporan siapa tahun berapa ya dan siapa tahun berapa dicek kembali benar tidak namanya dan tahunnya gitu ya. Kemudian kita tetap mencantumkan referensi penulis aslinya sesuai dengan gaya penulisan sitasi yang sudah ditentukan. Dan tidak perlu menggunakan quotation mark atau tanda kutip pada kalimat atau paragraf yang telah kita buat dari hasil parafrase. Kalau untuk ngutip secara langsung kan kita perlu tanda kutip ya, tapi kalau untuk hanya apa istilahnya memasukkan dengan sudah parafrase sebuah kalimat itu, jadi kita tidak perlu ada kutipan lagi. Gitu. Oke, next. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya kita mau menggunakan parafrase tapi ngambil kutipan dari internet gitu ya? Bisa, tapi yang pertama yaitu harus teliti dalam mengetik kata kunci karena ada ribuan atau puluhan ribu yang akan muncul. Karena gini, sebuah alat analisa
similarity atau plagiarisme seperti Turnitin misalnya, itu bisa mengakses sangat banyak situs di internet. Jadi kalau kita ngambil sumber dari internet itu akan lebih riskan dan lebih memungkinkan lebih besar tingkat similarity-nya atau kesamaannya gitu ya. Kemudian yang kedua harus cermat memilih tulisan dan sumber yang valid dan penulis yang ahli di bidangnya. Jangan sampai kita hanya mengutip dari blog gitu. Kemudian tulisan-tulisan yang sebenarnya siapapun bisa tulis dan belum bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian harus cerdas dalam memilih kualitas teks atau artikel yang relevan dan harus bijaksana dalam memanfaatkan dokumen tersebut. Jangan hanya copy paste gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini sumber-sumber dari internet ya. Ketika sumber dari internet itu berupa jurnal dengan reputasi yang baik, kemudian ada textbook atau e-book yang ada di internet, kemudian ada data statistik ya, misalnya dari BPS, kemudian sumber-sumber terpercaya misalnya dari organisasi yang mendunia global, WHO, IAI, kemudian ILO dan lain sebagainya, kemudian dari proceeding, itu semua valid karena sumber-sumber internet tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ada beberapa yang tidak valid, contohnya Wikipedia. Wikipedia semua orang bisa membantu mengisi di sana. Kemudian blog pribadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dari petunjuk praktikum, maksudnya di sini kalau misalnya ada panduan untuk pengerjaan sesuatu gitu ya dari institusi tertentu. Nah, itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan dan sumber-sumber lainnya yang memang masih bisa diisi oleh siapapun gitu. Jadi sumbernya tidak valid. Nah, ini ada beberapa aplikasi kita untuk bisa membuat parafrase, ada Grammarly, Smoothing.me, Spinner.id, Gingersoftware.com. Ini bisa membantu kita untuk membuat parafrase, tapi pun kalaupun tidak menggunakan aplikasi ini, kita bisa menggunakan parafrase dengan kita sendiri, dengan tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi dibaca, ditulis ulang dengan kalimat kita sendiri sesuai dengan pemahaman kita. Gitu. Nah, sedangkan ini aplikasi untuk pengecekan plagiarism atau similarity sudah dijelaskan ya kemarin. Ini sebenarnya beberapa sih yang lainnya, ada plagiarismcheckers.com, plagiarisma.net, kemudian quotetext.com, plagiarismsoftware.org. Tapi 4 ini belum tentu valid, teman-teman. Kadang kita cek sekarang, 5 menit kemudian kita cek lagi bisa berubah. Atau ada keterbatasan kata-kata. Jadi tidak full bisa satu file itu kita cek plagiarismnya gitu, atau similarity-nya. Yang paling baik itu gunakan Turnitin atau Authenticate. Authenticate itu sebenarnya fungsinya hampir sama dengan Turnitin, atau dia dari perusahaan yang sama juga, tapi Authenticate ini lebih detail lagi, kualitasnya lebih bagus lagi. Gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk parafrase. Nah, dari semua file yang sudah teman-teman kemarin upload di Turnitin, saya sudah cek, ada yang sampai di bawah 10%, tapi ada yang sampai 90 sekian persen. Nah, itu bisa dilakukan parafrase. Nanti yang memang mau melakukan parafrase, silahkan nanti saya kirimkan filenya, coba dilakukan latihan parafrase sendiri. Ya, kurang lebih begitu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Dan untuk parafrase tidak ada tugas hari ini, tapi kalau mau mencoba untuk membuat sendiri parafrase dari artikel yang sudah dibuat kemarin, silahkan nanti hubungi, nanti saya bisa kirimkan file yang sudah kita cek bersama di Turnitin. Gitu ya. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.